Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kami akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Allah kita itu Trinitas atau Tritunggal. Kata Trinitas atau Tritunggal adalah istilah Alkitabiah secara teologis yang mau menunjukkan pada adanya satu Allah dalam tiga pribadi. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16 ini paling jelas menyebutkannya. Meskipun istilah ini tidak digunakan di dalam Alkitab, tetapi Trinitas atau Tritunggal adalah sebutan yang tepat untuk satu-satunya Tuhan Allah yang dinyatakan sendiri di dalam kitab suci sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara sederhana, dalam satu esensi ketuhanan kita harus membedakan tiga pribadi yang bukan tiga dewa atau tiga bagian atau tiga sifat Tuhan. Tiga pribadi ketuhanan dari Tuhan Allah Bapa kita itu sungguh sederajat dan abadi sifatnya. Ajaran secara Alkitabiah tentang Trinitas atau Tritunggal dikembangkan melalui pewahyuan atau penyataan dari diri Allah Bapa kita itu yang progresif dalam kitab suci atau Alkitab kita orang Kristen. Alkitab mau menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Keesaan Tuhan ditekankan. Esa berasal dari kata Ibrani Eshad yang berarti kesatuan, gabungan, satu kesatuan. Ini menunjukkan satu kesatuan ilahi dari Trinitas atau Tritunggal itu. Dia adalah satu-satunya Allah Yahweh, tidak ada yang lain. Hanya kepadanya sajalah nama itu diberikan. Tuhan sendiri bukanlah Tuhan yang plural. Dia bukan salah satu di antara banyak lainnya. Tidak ada Allah lain. Ulangan 5 ayat 7-11. Hanya ada satu esensi atau substansi Tuhan itu sendiri, tetapi individualitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dipertahankan. Dia adalah Allah Trinitas atau Tritunggal, tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Dalam Kejadian 18 ayat 2, penampakan Tuhan Allah Bapa kita kepada Abraham menunjukkan tiga pribadi dari ketuhanan. Pada Yesaya 48 ayat 16 juga merupakan pernyataan Trinitas atau Tritunggal yang kuat. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Pembicara dalam ayat di dalam kitab Nabi Yesaya ini juga adalah Mesias, hamba Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus Kristus menyatakan keilahiannya sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham lahir, aku telah ada." Yohanes memulai Injilnya dengan berkata, "Pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Siapakah firman itu? Dia adalah Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan identitas yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dinyatakan di dalam Alkitab, kitab suci. Kami orang yang beriman percaya kepadamu Bapa, bahwa Tuhan Allah kami itu adalah Allah yang Trinitas atau Tritunggal, yang sungguh dari penciptaan sampai kepada akhirnya kelak kami akan dikumpulkan dalam tempat yang kekal di surga. Sungguh-sungguh Engkau tetap Allah yang Esa, Allah yang satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain yang olehnya kami bisa diselamatkan, kecuali Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, di mana setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari Paskah, maka hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga, dan kami akan memperingati pula 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Engkau turun dalam Roh Kudus, dan hari ke-50 setelah hari kebangkitan itulah turunnya Roh Kudus. Boleh kami kenang kembali untuk kami ingat bahwa hidup kami disertai diberkati senantiasa oleh Roh Kudus. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja kami mau berdoa, berserah kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin.